Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang sistem digesi dan ekskresi pada moluska. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adi Chandra Surya Saputra dengan NIU 512064. Berikutnya masuk kepada sistem digesi pada moluska. Bisa kita lihat pada gambar berikut, sistem digesi pada moluska secara umum terdiri dari foregut, midgut, hindgut, dan rectum. Nah, untuk penjelasannya sendiri itu dimulai dari foregut. Foregut meliputi rongga bukal, rahang, kelenjar ludah atau salivari, dan kerongkongan atau oesophagus. Selanjutnya ada midgut yang meliputi lambung, style sac, kelenjar pencernaan, dan gastrik caecum jika ada. Selanjutnya hindgut atau intestine, dan yang terakhir ada rectum dan anus. Berikutnya masuk kepada kebiasaan makan pada moluska yang terdiri dari 7 kebiasaan. Yang pertama yaitu microphagus feeding on biofilms, kemudian vertical feeding, kemudian scraping hard surface, kemudian omnivorous feeding, kemudian herbivorous feeding, kemudian fungal feeding, dan yang terakhir ada carnivorous feeding. Nah, untuk sistem digesi pada moluska mengalami evolusi dari masa ke masa sesuai dengan kebiasaan makannya. Selanjutnya masuk kepada particle feeding. Pada bivalvia, sebagian besar ekstraksi makanan terjadi sebelum dikonsumsi dengan partikel-partikel yang disortir berdasarkan sifat fisik dan mungkin sifat kimianya. Untuk pemilihan partikel dalam bivalvia itu dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama yaitu passive or mechanical. Ini mencakup pilihan berdasarkan ukuran, berat, dan bentuk serta interaksi mekanis lainnya antara permukaan partikel dan organ penyortir. Misalnya pilihan antara partikel yang lengket dan partikel yang tidak lengket. Berikutnya ada active or behavioral. Itu terjadi ketika struktur pemilahan, misalnya kontraksi otot atau aktivitas siliaris, menginduksi perubahan karena kualitas partikel, terutama isyarat kimiawi. Bivalvia dilaporkan memiliki isyarat kimiawi yang membedakan partikel, tetapi ukuran, bentuk, atau sifat permukaan partikel belum diabaikan sepenuhnya. Berikutnya bisa kita lihat gambar masuknya air pada Polymesoda Keloina erosa. Berikutnya kita masuk kepada pencernaan. Pada kebanyakan moluska, makanan yang tertelan tercampur dalam lendir dari rongga mulut dan bercampur dengan air liur. Mungkin juga mengandung enzim. Dan setidaknya pada beberapa jenis mendapatkan enzim dari kelenjar di kerongkongan. Berikutnya, makanan dengan cepat dipindahkan ke perut. Enzim yang diproduksi di style sac dilepaskan dari kristalin style jika ada dan enzim tambahan dapat diproduksi di kelenjar pencernaan. Yang terakhir, partikel-partikel kecil dibawa ke dalam kelenjar pencernaan oleh silia, dan partikel-partikel yang lebih besar dipindahkan ke dalam usus. Berikutnya bisa kita lihat pada gambar berikut, yaitu proses pelepasan spirus. Lanjut, pada pencernaan ekstraseluler, enzim memecah makanan di dalam gut sehingga memungkinkan penyerapan oleh gut, epitelium, dan sel-sel pencernaan di kelenjar pencernaan. Berikutnya, pencernaan intraseluler. Partikel makanan dan metabolis dipinositosis oleh sel-sel pencernaan dalam kelenjar pencernaan dan dicerna di dalam sel-sel tersebut. Beberapa pencernaan intraseluler juga dapat terjadi di dalam usus belakang hindgut pada beberapa bivalvia. Dan yang terakhir ada fotobrang, terutama menggunakan pencernaan ekstraseluler. Sedang pada beberapa autobrans, pencernaan intraseluler adalah menjadi yang sangat penting. Selanjutnya kita masuk kepada enzim pencernaan di dalam perut bivalvia. Enzim dalam perut bivalvia, terutama autobrans, meskipun tidak semuanya bersifat endogen, antara lain. Yang pertama, esterase, yang berfungsi sebagai pencernaan lipid. Yang kedua ada asid dan alkalin phosphatases, yang mungkin terlibat dalam penyerapan dan fagositosis bahan dari perut. Yang ketiga ada endopeptidase, misalnya tripsin yang berfungsi sebagai memecah protein. Dan yang keempat yaitu karbohidrase, yaitu enzim pemecah karbohidrat termasuk amilase, glukosidase, galaktosidase, maltase, kitinase,
yang diperlukan untuk memecah kitin misalnya pada diatom. Dan selulase diperlukan untuk memecah selulosa. Yang terakhir, ini sangat aktif di dalam perut bivalvia. Selulase endogen telah terbukti diproduksi di beberapa moluska, tetapi lebih sering diproduksi oleh bakteri simbiotik di dalam usus. Kemudian masuk kepada bersimbiosis dengan Zooxanthellae. Kerang raksasa atau Tridacna yang bersimbiosis dengan Zooxanthellae. Nah, hasil fotosintesis Zooxanthellae umumnya glukosa diakumulasi dan dimanfaatkan oleh host. Host atau Tridacna mendapat manfaat dari simbion berupa hasil fotosintesis dan Zooxanthellae juga dapat digunakan sebagai nutrisi. Nah, Tridacna tetap melakukan proses. Selanjutnya, cacing kapal atau teredo makan seperti bivalvia pada umumnya. Mereka juga makan potongan-potongan kayu, yaitu ketika mereka menggali ke dalam kayu tempat mereka tinggal dengan menggunakan bakteri diverticula, khususnya pada kelenjar pencernaan. Berikutnya, cacing kapal makan secara tersuspensi pada siang hari dan bagian normal dari kelenjar pencernaan mencerna makanan ini selama fase ini. Selanjutnya, pencernaan potongan-potongan kayu yang diperoleh dari pengeboran terjadi pada malam hari dengan bantuan bakteri simbiotik. Yang terakhir, dengan demikian, cacing kapal menggunakan lambung dan usus pada waktu yang berbeda untuk dua fase makan dan juga menggunakan bagian kelenjar pencernaan yang berbeda. Selanjutnya, bersimbiosis dengan bakteri. Beberapa moluska yang hidup di kawasan hidrothermal vent seperti Bethymodiolus dan Calyptogena atau yang hidup pada kondisi lingkungan anaerob seperti Solemia, hidupnya bersimbiosis dengan bakteri. Bakteri simbion seperti sulfide oxidizing bacteria dan methan oxidizing bacteria. Nah, asosiasi dengan bakteri pengoksidasi sulfur pada fotobrang seperti Solemidae dan Nucinelidae atau Transmethylidae hanya Bethymodiolinae, Lucinidae, Thiaceridae, dan Phaseocomidae. Pada Solemidae, Phaseomidae, dan Lucinidae telah ditunjukkan bahwa hemoglobin terlihat dalam pengangkutan sulfur ke bakteri. Sementara pada sebagian besar bivalvia ini, sulfur untuk simbion bakteri berasal dari kolom air. Pada Vesicomidae dan Lucinidae, jumlah sulfur dapat meningkat karena adanya penambangan dari sedimen oleh kaki mereka. Selanjutnya ada contoh bivalvia yang bersimbiosis dengan bakteri pengoksidasi metan. Berikutnya masuk kepada Bethymodiolus azoricus. Bakteri-bakteri simbion seperti sulfate oxidizing bacteria dan methan oxidizing bacteria menempati lamela insang dari moluska tersebut. Nah, untuk bakteri sulfate oxidizing bacteria memanfaatkan H2S sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. Selanjutnya, bakteri methan oxidizing bacteria memanfaatkan metan sebagai sumber energi dan menghasilkan bahan organik. Dan yang terakhir, H2S dan metan melimpah di kawasan hidrothermal vent. Selanjutnya, beberapa Lucinoidea atau bivalvia tidak sepenuhnya bergantung pada karbon dari bakteri simbion, tetapi bersifat mixotrofik karena insang mereka dapat mengangkut partikel yang ditangkap ke mulut yang kemudian dicerna dan diasimilasi di dalam usus. Umumnya, kerang dengan bakteri simbiotik juga dapat melakukan suspension feed, dan beberapa dari Bethymodiolus mendapatkan sebagian besar nutrisinya dengan cara ini. Sementara yang lain terutama mengandalkan karbon yang berasal dari bakteri. Kemudian kita masuk kepada sistem pencernaan pada gastropoda yang terdiri dari 8 bagian. Yang pertama yaitu mulut, yang kedua yaitu otot-otot farinks yang mempunyai rahang seperti tanduk dan radula. Yang ketiga ada esophagus, yang keempat ada crop atau pembesaran saluran pencernaan untuk penyimpan makanan yang berukuran besar dan berdinding tipis. Di sisi crop terdapat kelenjar salivari yang berjumlah 2 yang mempunyai saluran sampai ke pharynx. Yang kelima ada stoma atau perut. Dan yang keenam ada kelenjar pencernaan atau liver yang terdapat di bagian atas dan mempunyai saluran yang bermuara di stomach. Yang ketujuh ada intestine dan yang kedelapan ada anus.
Berikut adalah gambar seksi longitudinal pada gastropoda. Masuk kepada particle feeding atau gastropoda. Gastropoda atau beberapa kelompok gastropoda termasuk Umboninae atau Trochidae, Caenogastropoda, dan sebagainya secara independen telah berevolusi menjadi pemakan suspensi stenidial. Tetapi tidak ada pemilihan partikel yang ditangkap sebelumnya. Meskipun pada Umboniae, Trochidae, dan Turritelidae, tentakel panjang pada bagian lubang untuk masuk air mungkin membantu mencegah masuknya partikel-partikel terbesar. Nah, pencernaan gastropoda biasanya sebagian ekstraseluler dan sebagian intraseluler. Pencernaan ekstraseluler terutama terjadi di perut dan sebagian usus, sedangkan pencernaan intraseluler terjadi di kelenjar pencernaan dan kadang-kadang juga oleh amoebositas di perut. Selanjutnya, kelenjar pencernaan adalah sumber utama enzim lambung ekstraseluler pada gastropoda. Kondisi asam lambung memberikan lingkungan ideal untuk sebagian besar aktivitas enzimatik. Namun, kondisi ini tidak diperlukan untuk semua enzim pencernaan. Nah, pada sebagian besar taksa, air liur bercampur dengan makanan saat memasuki alur makanan dorsal di rongga bukal. Dan pencernaan ekstraseluler dapat terjadi saat makanan melalui kerongkongan. Dan pencernaan sebagian besar ekstraseluler, tetapi haliotis menunjukkan bahwa tanaman dan usus serta kelenjar pencernaan adalah bagian penting dari penyerapan. Yang terakhir, proses pencernaan dan penyerapan terus berlangsung saat makanan melewati usus. Dan pada gastropoda dengan ukuran tubuh yang besar seperti abalon, kerongkongan dapat menjadi daerah penting untuk penyerapan. Nah, berikutnya bisa kita lihat adalah contoh dari gastropoda yang bersimbiosis dengan bakteri yang di dalam laut. Nah, bakteri-bakteri simbion seperti sulfat oxidizing bacteria dan metan oxidizing bacteria menempati lamela insang dari moluska tersebut. Bakteri sulfat oxidizing bacteria memanfaatkan H2S sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. Nah, bakteri metan oxidizing bacteria memanfaatkan metan sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. H2S dan metan melimpah di kawasan hidrotermal vent. Host mendapatkan bahan organik yang dihasilkan oleh bakteri simbion dan limbah metabolisme host digunakan oleh bakteri simbion. Selanjutnya masuk kepada carnivore feeding. Cephalopoda adalah predator aktif yang memakan hewan yang bergerak dan hidup. Moluska memakan hewan dengan mengikis atau mengikit jaringannya, menelannya secara utuh atau menghisap cairan tubuhnya. Mangsa biasanya adalah krustasea, ikan, dan moluska. Selanjutnya, beberapa moluska memakan hewan yang jauh lebih kecil, seperti Scacopoda, yang sebagian besar adalah mikrokarnivora yang secara selektif memakan hewan kecil seperti Ostracoda atau moluska muda, serta protista seperti Foraminifera yang menggunakan captacula yang panjang dan tipis untuk menangkap mangsa kecil. Kemudian beberapa gastropoda juga dikenal sebagai misal Neogastropoda yang memakan jaringan hewan yang baru saja meninggal, karena pengai adalah sumber makanan yang tidak dapat diprediksi dan jarang ditemukan. Sebagian besar scavenger makan secara oportunis, memiliki sifon inhalasi yang panjang dan sering bergerak, serta Osphadium chemosensorik yang berkembang dengan baik. Scavenger juga dapat mengidentifikasi pakan dari jarak jauh. Yang terakhir, beberapa anggota moluska menggunakan racun untuk membius atau membunuh mangsanya. Racun ini disekresikan oleh kelenjar roda atau salivaris seperti Octopoda, Buccinid, Tonoidae. Nah, kelenjar roda aksesoris seperti Murisid, kelenjar racun yang dikembangkan dari kerongkongan seperti Conoidae marginellida, atau kelenjar hipobranchial seperti pada Murisid kecil. Nah, untuk karnivora sendiri, contohnya seperti Bivalvia septibrang, Cuspidaria cuspidata, dan Poromia granulata, memakan krustasea kecil dan menangkapnya dengan cara menghisapnya ke dalam sifon inhalasi. Kita masuk kepada Conoidea atau gastropoda juga, yang termasuk dalam gastropoda. Yang pertama, mencari makan dengan cara merombak mangsanya dengan menggunakan
toxoglosan atau gigi tombak berongga yang mengandung racun. Nah, pada konsus SP memiliki gigi toxoglosan memanjang berduri seperti tombak dan mengandung racun. Gigi toxoglosan terbentuk dari gigi marginal yang pipih, seperti yang terlihat pada Trillidae yang digulung secara progresif membentuk tombak berongga dan berduri. Selanjutnya, masih kepada karnivora, strategi memangsanya digunakan oleh dua spesies Conidae untuk menangkap ikan dengan menyuntikkan racun dengan menggunakan toxoglosans. Nah, mangsa yang ditangkap oleh toxoglosan termasuk cacing Folisaete, gastropoda, dan ikan-ikan kecil dan mangsanya ditelan secara utuh. Beberapa Conidae telah kehilangan ratula dan menelan mangsa secara keseluruhan. Berikutnya, masuk kepada cephalopoda. Cephalopoda memakan krustasea hidup, moluska termasuk cephalopoda dan ikan-ikan yang berada di daerah jelajahnya. Cephalopoda berenang untuk mengejar mangsanya dan menangkap mangsa dengan lengan dan tentakel. Beberapa spesies bentik seperti sepia yang terkubur di pasir atau gurita-gurita di dalam rumahnya atau gurita melingkar dengan postur seperti payung terbuka, kadang-kadang dapat menangkap mangsa tanpa dikejar. Selanjutnya kita masuk kepada sistem pencernaan pada cephalopoda yang terdiri dari 9 bagian. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada pharynx dengan sepasang taring dan gigi radula untuk memarut makanan, yang ketiga ada esophagus, yang keempat ada stomach, yang kelima ada crop, yang keenam ada caecum, yang ketujuh ada intestine, dan ke-8 ada rectum, dan ke-9 ada anus. Bisa kita lihat pada gambar berikut sebagai contoh untuk organ-organ digestif. Nah, berikutnya, cephalopoda mempunyai dua pasang kelenjar salivari yang memakan krustasea, moluska, dan ikan. Nah, dia juga memiliki kelenjar tinta dengan saluran yang berujung dekat dengan anus. Kelenjar tersebut dapat mengeluarkan cairan seperti tinta, sehingga air di sekitar dapat berubah warna hitam dan dia dapat melarikan diri. Nah, masuk kepada pelepasan enzim dari sel sekretori pada moluska dan hewan lainnya. Sekresi apokrin. Bagian apikal sel yang terjepit akan pecah dan membebaskan butiran sekretori yang mengandung enzim. Yang kedua itu sekresi holokrin. Yaitu seluruh sel sekretori akan hancur untuk melepaskan isinya atau enzim. Yang ketiga ada sekresi merokrin. Enzim akan dilepaskan dalam vesikula kecil dengan cara eksositosis melalui membran sel. Selanjutnya untuk enzim pencernaan. Nah, yang pertama ada esterase sebagai pencernaan lipid. Yang kedua ada asid dan algen fosfat yang mungkin terlibat dalam penyerapan dan fagositosis bahan dari perut. Yang ketiga ada endopeptidase, misalnya tripsin yang memecah protein. Yang terakhir juga karbohidrase yang berfungsi sebagai pemecah karbohidrat termasuk amilase, glukosidase, galaktosidase, maltase, kitinase yang diperlukan untuk memecah kitin misalnya pada diatom dan silase diperlukan untuk memecah selulosa. Yang terakhir, ini sangat aktif dalam bivalvia. Selulase endogen telah terbukti diproduksi di beberapa moluska, tetapi lebih sering diproduksi oleh bakteri simbiotik di dalam usus. Nah, kita masuk kepada sistem ekskresi pada moluska. Sistem ekskresi pada moluska sendiri itu memiliki 3 peran utama. Yang pertama itu membersihkan cairan tubuh dari sisa-sisa metabolisme yang akan menjadi racun jika dibiarkan menumpuk. Yang kedua, mempertahankan makromolekul dan air yang penting dalam tubuh. Dan yang terakhir, mempertahankan tekanan osmotik. Nah, untuk menjalankan peran-peran tersebut, sel-sel yang membentuk sistem ekskresi moluska menjalankan 3 fungsi dasar. Fungsi yang pertama yaitu penyaringan urin primer dari hemosoil. Yang kedua, pengangkutan produk limbah dari hemolimfa ke dalam urin. Dan yang ketiga, reabsorpsi metabolit yang berguna dan air jika perlu dari urin. Selanjutnya masuk kepada metabolisme nitrogen. Nah, metabolisme protein akan menghasilkan limbah sulfur dan nitrogen. Nah, sulfur diekskresikan dengan mudah dalam bentuk sulfur dioksida atau SO2. Kemudian, nitrogen biasanya diubah menjadi amonia dan kemudian menjadi urea atau asam urat. Yang terakhir, sebagian besar hewan menggunakan nitrogen sebagai salah satu dari 3 produk utama amonia.
sebagai tiga produk utama, yaitu amonia, asam urat, atau urea. Berikutnya masuk kepada partikel feeding atau gastropoda. Beberapa cephaloda menyerap amonia untuk membantu daya apung. Pada Tridacna yang bersimbiosis dengan algae, nitrogen dimanfaatkan oleh algae di siang hari, tetapi di malam hari amonia dikeluarkan karena tidak ada fotosintesis. Gas amonia juga dimanfaatkan oleh moluska bercangkang, karena konversi menjadi amonium akan meningkatkan pembentukan kalsium karbonat. Dan terakhir, beberapa siput terestrial menyerap sejumlah besar gas amonia dari udara melalui epidermisnya, memungkinkan mereka untuk menghemat nitrogen yang digunakan dalam sintesis asam amino yang seharusnya diperoleh dari pakan. Nah, masuk kepada sistem ekskresi. Ada dua jenis organ ekskresi secara umum, yaitu epitel dan mesodermal. Nah, mesodermal sendiri adalah struktur tubular yang secara umum disebut juga sebagai ginjal atau nefridia. Nah, sebagian besar epitel terbatasi pada aliran zat terlalu dan air, tetapi beberapa epitel dikhususkan untuk transport zat terlalu secara aktif, misalnya ion, glukosa, asam amino, dan urea. Dan bahkan limbah seperti logam berat melalui organ-organ seperti insang atau kulit dan juga ginjal. Nah, meskipun dalam bahasan ini lebih pada struktur perikardial dan ginjal, tetapi perlu diingat bahwa epitel pada insang dan permukaan lainnya mungkin juga terlibat dalam ekskresi. Aktivitas ekskresi pada moluska juga terkadang dapat dilakukan oleh organ-organ di dalam tubuh selain epitel atau ginjal. Misalnya kelenjar pencernaan dan kelenjar anal pada beberapa neogastropoda. Nah, kompleks jantung ginjal seperti jantung, ginjal, dan pembuluh darah yang terkait melakukan penyaringan, reabsorpsi, dan ekskresi yang masing-masing dilakukan oleh sel-sel dan struktur tertentu. Selanjutnya, produk limbah diangkut dan dikumpulkan serta dibuang. Kemudian, epikardium atau lapisan epitel melindungi jantung moluska di dalam perikardium. Sel podosit atau podosites yang berfungsi untuk filtrasi berada di bawah matriks ekstraseluler. Dalam rongga perikardial, filtrat atau urin primer mengalir ke dalam ginjal melalui saluran renoperikardial. Di sana, bahan-bahan seperti air dan glukosa diabsorpsi dan sekresi dari sel-sel ginjal, ditambahkan untuk membentuk urin akhir. Ginjal kanan adalah satu-satunya ginjal yang dapat menyerap gastropoda yang lebih rendah. Pada apogastropoda yang hanya memiliki ginjal kiri, penyerapan dan ekskresi terjadi di kelenjar nefridial. Nah, pada heterobranch, penyerapan tidak terbatas pada bagian ginjal tertentu dan sebagian besar ekskresi nitrogen terjadi di kelenjar pencernaan. Nah, pada gambar berikut bisa kita lihat bahwa proses ekskretori dari bivalvia. Nah, kita masuk kepada struktur ekskresi mesodermal. Ada dua tipe utama dari struktur ekskresi mesodermal yang dikenal. Yang pertama yaitu protonefridia, yaitu tubulus yang tidak memiliki hubungan langsung dengan lumen rongga koelom. Protonefridia ditemukan pada tahap larva Phoronida, Annelida, dan Mollusca kecuali Cephalopoda, dan pada Platyhelminthes dewasa, Gnathifera, Nemathelminthes, Calidiophora, Entoprocta, dan beberapa Polychaeta. Dan yang kedua ada Metanefridia. Ditemukan pada hewan seperti Mollusca, Annelida, dan Arthropoda yang memiliki ruang koilom dan vaskular. Mereka memiliki hubungan langsung dengan koilom melalui nephridiostoma yang menarik cairan yang kemudian dikeluarkan melalui lubang ginjal. Seperti kidney atau renal for nephridiophore. Nah, urin primer atau prourin dibentuk oleh penyaringan cairan vaskular ke dalam ruang koilom, dan urin sekunder dibentuk oleh pergerakan cairan koilom ke dalam metanefridium. Ini adalah jenis struktur ekskresi ginjal yang terlihat pada Mollusca dewasa. Selanjutnya kita masuk kepada pembuangan nitrogen. Nah, pembuangan nitrogen pada hewan menggambarkan filogeni dan habitat. Nah, hewan yang berbeda itu mengekskresikan berbagai nitrogen dalam bentuk yang berbeda. Selanjutnya masuk kepada ekskresi limbah nitrogen. Yang pertama, amonoteli. Ekskresi amonia adalah bentuk ekskresi nitrogen yang khas untuk spesies akuatik.
Amonia diproduksi melalui metabolisme protein dan purin yang sangat larut, karena berat molekulnya rendah dan mudah terdifusi. Amonia mudah diekskresikan melalui epitel insang atau permukaan tubuh. Nah, amonia kan beracun, jadi kadarnya rendah di dalam tubuh. Kemudian, tidak mungkin bagi hewan darat untuk mengeluarkan amonia karena membutuhkan banyak air. Namun, dapat dikeluarkan dari tubuh sebagai gas, seperti yang terlihat pada beberapa siput yang dikenal sebagai pulmonat. Nah, banyak molluska laut seperti siton, bivalve, dan cephalopoda yang mengeluarkan amonia sebagai produk ekskresi utama. Meskipun juga diekskresi sejumlah kecil asam urat, asam amino, dan urea. Selanjutnya, pada uricoteli, ada ekskresi asam urat yang berasal dari urin yang tidak larut dan dengan demikian memiliki toksisitas rendah. Ini adalah zat yang ideal untuk ekskresi nitrogen untuk taksa terestrial karena memungkinkan konservasi air. Nah, yang terakhir ada ureoteli. Ekskresi terutama urea yang umum pada hewan darat termasuk pulmonats dan Caneogastropoda. Amonia ini diubah menjadi urea melalui siklus urea yang melibatkan input energi dan enzim. Urea kurang beracun daripada amonia, tetapi dapat larut. Selanjutnya masuk kepada proses pembentukan urin. Nah, urin sendiri, urin primer itu terbentuk pada moluska melalui penyaringan darah, hemolimfa melalui saringan halus dan dimodifikasi untuk membentuk urin sekunder sebelum dikeluarkan. Nah, kemudian ada filtrasi. Ya. Pembentukan urin primer juga dikenal sebagai prourin atau filtrat, adalah proses di mana cairan melewati pori-pori saringan membran yang biasanya dilakukan oleh sel podosit. Pada moluska, penyaringan biasanya terjadi melalui dinding jantung, biasanya di auricle, di mana urin utama terkumpul di perikardium. Urin dibawa dari perikardium ke ginjal melalui saluran renoperikardial, di mana ia diubah dan kemudian dibuang. Ketika pori-pori cukup kecil untuk mencegah koloid dan zat terlalu yang besar, seperti protein yang melewatinya, ini disebut filtrasi. Proses ini sebagian besar tidak selektif dan terlepas dari ukuran atau berat molekul. Proses-proses modifikasi urin meliputi reabsorpsi, yaitu pembuangan air dan nutrisi, seperti glukosa dan asam amino, dan zat terlarut lainnya seperti urea, klorin, dan ion natrium, dan lain-lain, dari darah atau urin. Air dapat diserap kembali secara pasif melalui osmosis pada beberapa taksa, tetapi pada taksa lainnya, struktur yang membawa urin relatif kedap air dan urin bersifat hipoosmotik terhadap darah. Konsentrasi untuk menghasilkan urin hiperosmotik dapat terjadi melalui osmosis atau dengan memompa ion atau zat terlarut lainnya ke dalamnya atau keduanya. Kemudian sekresi. Pembebasan produk limbah tertentu ke dalam urin termasuk limbah nitrogen seperti amonia, urea, asam urat, dan beberapa asam organik yang menghasilkan urin hiperosmotik. Kemudian yang terakhir ada ekskresi, yaitu pembuangan produk limbah dan bahan lain yang tidak diperlukan dari tubuh. Nah, masuk kepada filtrasi. Filtrat primer memiliki tekanan osmotik yang serupa dengan darah, termasuk konsentrasi Na+ dan Cl- dan mengandung molekul organik termasuk glukosa dan asam amino. Urin sekunder diubah melalui reabsorpsi dan resekresi sehingga berbeda dengan darah. Reabsorpsi oleh ginjal menghilangkan zat terlarut yang berguna dari urin. Dan produk ekskresi dilepaskan ke urin dari vakula dalam ekskresi ginjal. Pada gastropoda terestrial atau amfibi, terdapat kontrol terhadap jumlah air yang diekskresikan melalui reabsorpsi, dan pada bivalvia air tawar dan gastropoda, urin menjadi hipoosmotik terhadap darah dengan menghilangkan ion-ion. Nah, ada 3 filter yang berbeda yang terlibat untuk menghasilkan filtrat dari darah. Pada auricle, sebagian cairan dipaksa melalui lamina basalis atau matriks ekstraseluler sebagai penyaring halus karena adanya perbedaan tekanan pada auricle dan perikardium. Nah, filter yang lebih kasar oleh podositas, yang kemudian cairan dari darah masuk ke dalam ruang subseluler, pedicles dari podosits. Jenis filter ketiga oleh saluran sempit yang menyambungkan cairan bergerak melalui dinding jantung.
Nah, beberapa saluran menembus podosit atau sel epikardial lainnya yang memungkinkan urin primer masuk ke rongga perikardial. Terakhir, pada beberapa taksa, pembentukan urin terjadi tanpa penyaringan. Hal ini tampaknya terjadi pada ginjal kanan dari Veti gastropoda, ginjal kiri dari Fissurellida, dan mungkin pada kelas monoplacoporan atau Microbilina yang tidak memiliki jantung. Demikian pula pada Sacoglosan atau Arteria modesta yang tidak memiliki jantung. Nah, urin terbentuk langsung di ginjal tanpa penyaringan. Kemudian masuk kepada podosit. Podosit atau sel epitel dengan kaki adalah sel epitel yang sangat aneh yang mendukung membran filtrasi tanpa menghentikan aliran filtrat. Setiap podosit berdiri di atas pedicel bercabang yang juga dikenal sebagai food processes yang bertumbuh pada membran filtrasi yang memungkinkan cairan filter mengalir melalui celah di antara pedicel yang berdekatan yang disebut celah filtrasi. Podosit yang berfungsi untuk filtrasi ditemukan di lamina basalis, jantung, dan atau perikardium. Nah, diafragma yang menyingkir dari sisi jala pedicel dapat membagi lebih banyak ruang dan jala. Jalur yang dihasilkan dari kedua jenis proses tersebut berada di bawah podosit dan berkembang di atas lamina basal yang biasanya terletak di auricle. Nah, podosit juga dapat dikelompokkan dalam struktur khusus termasuk pericardial glands atau kelenjar perikardial atau kelenjar Keper. Pada bivalvia atau branch terletak di dalam posisi anterodorsal ke rongga perikardial. Nah, bisa kita lihat bahwa ini adalah penampakan dorsal dari perikardium dan hati ya, yang menampilkan auricular glands di bivalvia laut. Selanjutnya masuk kepada alopoda yang dimodifikasi. Nah, sistem ekskresi cephalopoda sangat berbeda dengan sistem ekskresi musa lainnya dan melibatkan beberapa organ dan jaringan yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Ruang koelomik yang terdiri dari perikardium, ginjal, dan gonad sangat meluas pada sebagian besar cephalopoda. Nah, hemosol digantikan oleh sistem darah tertutup pada koeloid, tertutup pada nautiloid, dan sistem portal ginjal telah hilang. Perubahan ini diperkirakan berkorelasi dengan tingkat metabolisme yang tinggi dan sirkulasi darah yang jauh lebih efisien melalui insang daripada yang terlihat pada moluska lainnya. Nah, kita masuk kepada the pericardial appendage of Nautilus. Pericardial appendage menampung bakteri Simion dalam kepadatan. Bakteri ini tidak muncul di daerah distal dari saluran setiap appendage, tetapi muncul dalam jumlah besar di invaginasi dan epitel luar di bagian basal medial. Dua jenis bakteri telah diidentifikasi, Beta Proteobacterium dan Spirochaete. Spirochaete berhubungan dengan epitel di daerah perifer, sedang Beta Proteobakteri kurang berhubungan erat dengan epitel dan berada di daerah perifer dan invaginasi. Beta proteobakteria termasuk pengoksidasi amonia yang berperan dalam mendetoksifikasi jaringan tubuh dan atau menyediakan gas N untuk mengisi ruang cangkang untuk membantu daya apung atau gas di dalam ruang ini. Nitrogen juga dapat masuk ke ruang cangkang melalui difusi sederhana dari darah. Kemungkinan lain adalah bahwa bakteri simbiotik dapat mendegradasi protein yang ada dalam cairan koelomik menjadi asam amino yang memfasilitasi reabsorpsi di daerah basomedian dari pericardial appendage yang memungkinkan Nautilus untuk menyimpan nitrogen, dan belum diketahui bagaimana bakteri ini ditransfer dari generasi ke generasi. Nah, yang terakhir, branchial heart appendage pada Sepia officinalis mirip dengan pericardial appendage pada Nautilus, yaitu melekat pada branchial heart, cuma tidak ada bakteri Simionnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau kurang jelas dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.